Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Nika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Saatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 10, tanggal 11, sampai tanggal 12. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Nah, untuk temannya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk asmara Aries memasuki minggu kedua bulan Juli. Aries, asmara, kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles. Ada raja sedang duduk yang memegang tongkat sama koin ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Eight of Pentacles. Ada 8 koin, seseorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya, tentang asmara, dimana kelihatannya banyak dari Aries yang mungkin sedang berharap ya, ataupun sedang mikir, ataupun sedang kepikiran kapan asmara bisa stabil ya, bisa adanya sebuah keberlimpahan ya, tidak hanya stabil di asmara saja, melainkan stabil di berbagai faktor. Itu yang sedang kalian harapkan. Jadi adanya sebuah renungan, adanya sebuah pemikiran. Artinya apa? Artinya di sini bahwa asmara yang sedang dijalani Aries ya masih ada beberapa hambatan lah ataupun problem ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu konfirm muncul petunjuk 8 koin. Artinya banyak dari sahabat Aries yang kelihatannya sedang bekerja keras, berjuang keras ataupun usaha keras bagaimana untuk menyetabilkan, bagaimana cara untuk memperbaiki asmara yang sedang lagi kurang baik-baik saja. Ini energi kalian loh ya. Artinya di sini kelihatannya kalian adanya sebuah semangat perjuangan juga di sini gitu loh ya, untuk mendapatkan sebuah asmara yang stabil. Karena jelas sekali lagi ini asmara Aries kelihatannya masih kurang diuntungkan lah ya, memasuki minggu kedua bulan Juli. Jadi masih ada beberapa sebagian besar ya sahabat Aries yang mungkin
terkendala adanya sebuah problem. Entah masalah itu yang dulu, entah kemarin, bahkan sampai saat ini belum selesai, atau mungkin ini akan ada masalah baru. Cuman Aries harus tetap semangat ya, seperti Act of Pentacles, jangan menyerah, tetap perbaiki. Seperti itu. Oke, nanti kita deteksikan ya. Oh, ini mungkin ya yang menyebabkan ya. Ini di faktor pekerjaan ataupun karir, kartu utama muncul petunjuk The Magician. Ada seseorang sedang mengangkat tongkat. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Cup. Ada cup ini terisi air, airnya sampai tumpah-tumpah ya, saking penuhnya ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya dalam diri kalian ada residual energi loh sobat. Tidak bisa dipungkiri ya. Ada magic. Artinya apa? Sering saya mengatakan ketika energi positif ini lebih kuat, lebih tinggi powernya, maka keberuntungan akan berpihak sama kalian. Dan itu sifatnya akan apa ya? Akan cepat sobat. Serasa apa ya? Dadakan lah tanpa kalian sadari. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, kabar tidak baiknya apa? Ketika energi positif ini lebih kuat, powernya lebih tinggi, maka yang terjadi juga akan ada perubahan. Dan itu pun sifatnya dadakan, sangat cepat tanpa kalian sadari. Artinya apa? Artinya akan dirugikan secara pekerjaan. Entah kalian dihantam sebuah masalah yang berat lah, tiba-tiba ada saja kesulitan yang tanpa kalian sadari di sini. Karena jelas ya di sini, itu loh, ada residual energi. Seperti itu ya. Jadi akan ada sebuah perubahan, entah itu perubahannya baik atau buruk ya. Tetapi jangan khawatir ya, kalau dilihat dari energi kartu di sini Ace of Cup kan. Nah, ini kalau saya tarik dari energi kalian, saya rasakan ini kelihatannya apa ya? Bisa saja loh juga akan ada keberuntungan. Ya mungkin lebih besar energi positif, sehingga apa? Kalian akan mendapatkan sebuah uh, menuai hasilnya lah, dalam arti pencapaian ekspektasi kalian, entah secara target itu bisa kalian capai di sini. Seperti itu ya, karena kalian diperkuat sama Ace of Cup meskipun ada residual energi. Cuman nanti ya kita bahas lebih dalam secara terawangan. Oke, lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Aries, kata utama muncul petunjuk The Star. Ada wanita ataupun seorang menuangkan air ke dalam sungai. Oh, dikonfirmasi muncul petunjuk The Devil. Nah, sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan ya di sini. The Devil. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries tentang keuangan ataupun rezekinya. Dimana kelihatannya kalian adanya sebuah harapan, mungkin adanya renungan ataupun adanya cita-cita agar sesuai ekspektasi. Artinya apa? Artinya di sini Aries mungkin sedang berharap ya, kapan bisa stabil ya, biar punya tabungan, punya simpanan, sehingga apa? Sehingga bisa menutup kebutuhan tanpa kalian sulit di sini. Itu yang sedang kalian inginkan, yang saya rasakan dari energi kalian. Jadi kalian ini kelihatannya apa ya, berharap lah dan sebuah harapan, dan kelihatannya akan ada sebuah pencapaian juga gara-gara seperti itu. Cuman kan di sini sayangnya apa? Sayangnya kalian terkendala ya, muncul The Devil. Nah, ini sangat luar biasa sobat. Ini jelas kalian tertembak energi black magic ya, ataupun energi negatif dari pihak ketiga, orang toksik, orang yang nggak suka sama kalian, sehingga apa? Sehingga menyendat-nyendat gitu loh rezeki kalian. Ya, tidak lancar lah, seakan-akan tertutup lah. Ini jelas ada orang yang nggak suka ini sama kalian. Nah, seperti itu ya. Karena The Devil di sini bisa dikatakan adanya sebuah energi negatif, dan itu sangat berpengaruh ketika tidak dinetral sobat. Tinggal kalian sendiri percaya atau tidak ya monggo. Nanti kan kalian sendiri yang merasakan. Entah itu kalian terpuruk di asmara, di pekerjaan, di keuangan dan kesehatan dan lain-lain. Yang jelas ya, kalian ada sebuah The Magician yang ini sebagai simbol bahwa ada magic ya dalam diri kalian, dan diperkuat sama The Devil, artinya sudah ada energi yang masuk di dalam diri kalian. Makanya jangan heran, jangan kaget ketika kalian dipersulit, banyaknya masalah, lebih-lebih di keuangan. Nah, karena memang ini sobat, segera dinetral, kan seperti itu ya, dibuat lagi auranya biar bagus. Karena ini penutupannya juga dirasa cukup kuat ya di sini, gitu loh. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke ya.
Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Untuk asmara sih di sini kelihatannya Aries lagi kurang diuntungkan ya. Ini kayaknya sih komunitas terbesar lagi sedang bermasalah ini ya, dari kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang kalian harapkan ini biasanya susah terwujud. Seakan-akan misal kalian ada sebuah rencana lah, misalkan ada sebuah keinginan, itu biasanya hampir mendekati finish ataupun mau deal itu banyak gagalnya sobat di tengah jalan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus bekerja keras, ya, mengulang lagi. Ya, karena memang ada sebuah penutupan aura juga. Nah, seperti itu ya. Jadi waspada untuk komunitas terbesar ya. Untuk Aries ini dalam arti memasuki minggu kedua terbaca jelas banyak situasi dari kalian yang kesulitan. Apakah semua Aries? Tidak ya. Saya akan mengatakan ini komunitas terbesar, artinya ya ada komunitas terkecil. Hanya sebagian kecil saja Aries yang mungkin masih stabil, masih aman ya, karena memang aura mereka mungkin masih baik ataupun sudah pernah dibuka. Seperti itu ya. Lanjut di faktor pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua ya bulan Juli, yang akan kamu rasakan di sini. Ini kelihatannya 50-50 ya untuk sahabat Aries ya. Bisa saja akan ada tercapai lah. Kalian bekerja keras mulai dulu ataupun kemarin mengejar target yang kesulitan. Bisa saja memasuki minggu kedua bulan Juli ini akan penuh kejutan, akan tercapai sesuai ekspektasi kalian. Nah, itu yang 50%. Nah, yang 50% satunya lagi nih waspada lo ya. Katanya akan ada sebuah kegagalan-kegagalan ataupun konflik ataupun problem di sini. Ya. Mungkin yang ada tender, ada bisnis mau goal, mau berhasil, bisa saja gagal. Karena jelas kalian tertutup ya, tertembak, gitu loh. Adanya penutupan aura lah, maksud saya di situ. Jelas ada magic di sini sobat. Jadi 50-50 ya. Nah, jangan sampai yang baik itu gagal gara apa? Aura kita tertutup, kita tidak menyadari. Makanya kan sering saya mengatakan sobat, ketika terhantam masalah, ini sahabat Aries harus bisa menyikapi baik secara pemikiran maupun intuisi, hati ataupun batinnya. Nah, sikapi sobat. Masalah yang terjadi itu masih logika atau tidak. Jika kalian merasakan ada tanda-tanda kok banyak ketidakwajaran, kok ada keganjilan, keanehan tiba-tiba terasa cepat terjadi dan itu merugikan kalian, itu kan sudah fix masuk unsur di luar logika. Selesaikannya secara apa ya? Secara energi, dibuka aura. Tapi kalau kalian misalkan mengalami kesulitan, terus kalian cari saja secara logika dan tidak menemukan, artinya apa ya? Bukan logika sudah. Artinya ada pengaruh energi lain yang itu paksa ya, dipaksa sama orang lain sehingga membuat kalian adanya sebuah problem keterpurukan. Kan seperti itu. Karena jelas ini ya, The Magician adanya gangguan, bisa saja akan adanya gangguan di pekerjaan ataupun karir kalian. Seperti itu ya. Lanjut kalau di keuangan ataupun di kerezekian ini waspada ya. Ini komunitas terbesar ini kelihatannya Aries bakal kurang diuntungkan ya di minggu kedua ini. Akan seperti itu ya. Karena memang jelas ada the devil. Biar apa? Biar kalian lebih waspada dan segera dinetral sobat. Jangan dibiarkan, kalau kalian biarkan ya semua yang baik-baik ini akan terkontaminasi gitu loh, akan kena imbas. Ada kegagalan, keterpurukan lagi di situ, kesulitan terus menerus. Makanya di netral ya untuk sahabat Aries, dibuka auranya. Kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Biar bagus ke depannya, biar tertata. Karena jelas ini loh, kuat di sini, ada penutupan yang luar biasa. Kalian sendirilah yang merasakan. Kalau saya merasakan ini cukup tidak bersahabat sama keuangan kalian, jelas di sini. Nah, seperti itu ya. Ingat ya, ini untuk komunitas terbesar. Seperti itu. Oke ya, jadi bisa dikatakan ya, tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk coba. Nah, ketika kalian penasaran ataupun mungkin pembacaan ini kok nyerempet-nyerempet seperti yang kalian alami, itu sudah fix ada sebuah kekuatan energi negatif yang harus kalian netral, dibuka lagi auranya. Nah, ketika aura kalian itu terbuka sobat, maka yang terjadi apa? Energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa aktif dan akan bisa menarik keberkahan dari semesta, entah berupa rezeki, keberuntungan, kebaikan, kepositifan apapun itu akan sering mampir. Nah, gitu loh.
dan selama kita hidup ini akan dipermudah lah, lebih banyak beruntungnya daripada tidaknya, itu kalau aura kita terbuka. Tapi kalau dibiarkan ya akan mental sobat, gitu loh. Kebaikan, keberkahan itu tidak jadi sama kalian, mentalnya kemana? Ya tetap sama-sama yang mempunyai zodiak Aries, tapi auranya mereka-mereka yang sedang terbuka ataupun sudah pernah dinetral. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya, jadi apa, tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan sekali lagi, ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ada masuk yang jelas sekali. Sekali lagi kan seperti itu ya, cuman tetap kan ketika memang kalian ingin jawaban yang tepat gitu loh, yang akurat, ya silakan konsultasi pribadi biar dapat suatu jawaban yang akurat untuk bisa saya berikan solusi ketika memang ada sebuah masalah. Nah, lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan mencoba apa ya, membantu sobat menghancurkan dinding penghalangnya agar aura kalian bisa terbuka kembali. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan, kalau aura terbuka itu pasti banyak roda-roda keberuntungan. Seperti itu ya. Oke, next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian selalu waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas, ya, ketika nasib kita ingin berubah, ya kita sendiri yang mengubahnya. Harus ada 3 poin sobat. Poin pertama, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Poin kedua, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan, jangan dipendam ya. Kalau masalah itu kalian pendam, ini energi negatif presentasinya semakin meningkat dan semakin mengakar. Nanti kalian sendiri yang akan lebih disulitkan lagi di berbagai faktor. Makanya sharingkan ya, dari orang-orang di bidangnya. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua, ya, dan dirasa sudah cukup, terus kunci terakhir apa? Ya, kunci terakhir ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilan sobat, ketika kita nasib kita ingin berubah jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulan ataupun inti dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Aries, kalian harus tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.